kembali lagi bersama saya Ibu Mesya Marcika. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam pelindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam pelindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi teks prosedur. Namun ibu akan lebih mengkhususkan pada teks prosedur kompleks. Karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa teks prosedur itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Lalu apa Ibu pengertian dari teks prosedur kompleks? Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi tahap-tahap dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Dan terdapat keterangan yang menjadikan teks prosedur tersebut kompleks. Ya, jadi Ibu, perbedaan antara teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks itu seperti apa? Bisa dilihat dari kelengkapannya. Kalau teks prosedur sederhana jauh lebih singkat namun jelas, kalau teks prosedur kompleks itu lebih detail, lebih berjenjang, dan lebih terurut ya. Jadi intinya lebih banyak dibanding dengan teks prosedur sederhana. Begitu. Tadi dikatakan bahwa teks prosedur kompleks itu memiliki tujuan. Lalu, apakah tujuan dari teks prosedur kompleks? Yaitu untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang detail secara terurut ya. Ingat, tadi Ibu telah mengatakan bahwa teks prosedur kompleks itu detail dan terurut. Begitu. Jadi apa tadi tujuan teks prosedur kompleks? Untuk menjelaskan ya cara melakukan sesuatu, itu intinya. Nah, mudahnya teks prosedur kompleks itu memiliki tujuan untuk kemudahan dalam mencapai hasil akhir. Ya, apabila kita melakukan sesuatu, apabila kita mengerjakan sesuatu, pastinya ingin mendapatkan hasil akhir yang baik dan bagus, bukan? Nah, teks prosedur kompleks ini bisa memberikan hal itu. Apabila kita melakukan sesuatu sesuai dengan aturan, sesuai dengan urutan, maka insya Allah kita akan dimudahkan dalam mencapaikan hasil akhir yang baik. Begitu. Nah, itulah salah satu tujuan dari teks prosedur kompleks. Tadi Ibu telah menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai struktur. Nah, boleh dilihat di slide ini bahwa struktur teks prosedur kompleks itu memiliki 5 poin struktur. Yang pertama ada judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga bahan atau alat, dan yang keempat tujuan, yang terakhir yaitu yang poin kelima adalah langkah-langkah. Poin pertama mengenai judul. Ibu rasa tidak perlu dijelaskan ya. Setiap teks pasti memiliki judul. Ibu beri contoh untuk teks prosedur kompleks ini yaitu cara menggunakan mesin ATM. Nah, salah satu contoh judulnya itu seperti itu. Lalu, poin kedua yaitu pendahuluan. Untuk pendahuluan ini, bentuknya seperti apa, Bu? Bentuknya berupa gambaran umum. Sebuah paragraf, bukan poin ya, bukan di poin-poin di 1, 2, 3, bukan seperti itu, tapi lebih kepada kalimat-kalimat, per kalimat-kalimat. Jadi, di pendahuluan ini menjelaskan gambaran umum yang akan dijelaskan mengenai teks prosedur kompleks tersebut ya. Gambaran umum, ingat, pendahuluan itu berisikan gambaran umum
yang akan dijelaskan. Lalu yang poin ketiga adalah bahan dan alat. Bahan atau alat. Nah, kalau ibu contohkan itu seperti dalam pembuatan makanan ya. Untuk bahannya sepertinya adalah tepung terigu, nasi putih. Lalu ada apa lagi? Sayuran-sayuran, daging-dagingan, itu adalah bahan-bahannya. Lalu untuk alat-alatnya ada kompor, ada pisau, ada garpu, ada sendok, dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari bahan atau alat yang merupakan bagian dari struktur teks prosedur kompleks. Selanjutnya, yang poin keempat yaitu ada tujuan. Tujuan ini adalah apa yang ingin dicapai dalam pemberian informasi tentang teks prosedur kompleks tersebut. Pastinya teman-teman apabila membuat teks ini memiliki tujuan kan? Ingin agar pembaca mengetahui ini, ingin agar pembaca dapat memahami hal ini. Nah, teman-teman tinggal jabarkan apa tujuannya dalam pembuatan teks prosedur tersebut di bagian poin yang ini, di bagian poin yang tujuan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu poin terakhir mengenai langkah-langkah. Di bagian langkah-langkah ini merupakan susunan tata cara mencapai tujuan. Agar tujuan kita dapat terlaksana, agar tujuan kita dapat tercapai, maka dibuatlah langkah-langkah untuk memudahkannya. Seperti itu. Itu dia struktur dari teks prosedur kompleks ya. Tadi Ibu telah menjelaskan mengenai pengertian, lalu ada tujuan dari teks prosedur kompleks, dan yang selanjutnya yang baru saja dijelaskan mengenai struktur. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur kompleks. Bisa dilihat dalam slide ini. Ini dia kaidah kebahasaan teks prosedur. Biasanya yang pertama itu pastinya ada kata kerja imperatif ya. Cirinya itu ada kata kerja imperatif. Yang seperti apakah Ibu kata kerja imperatif dalam suatu teks prosedur? Yaitu merupakan kata perintah. Sudah dapat terbayangkan kan oleh teman-teman kata perintah, kata kerja perintah itu seperti apa? Seperti ini. Kalau dalam teks prosedur itu ada kata bukalah, ya, pergilah. Apalagi ada aduklah bahan tersebut sampai tercampur secara rata. Nah, ada kalimat-kalimat perintah seperti itu kan kalau dalam teks prosedur itu. Untuk poin kedua yaitu mengenai pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif ini merupakan kata-kata yang berisikan ajakan, anjuran. Contoh katanya seperti seharusnya, sebaiknya, alangkah lebih baiknya. Kalau dalam contoh kalimatnya bisa seperti ini. Seharusnya kita semua mencuci tangan secara teratur. Sebaiknya beristirahat secara cukup. Minimal 5 jam sampai 8 jam dalam sehari. Contohnya seperti itu ya, kalau dalam bentuk kalimat untuk pernyataan persuasif. Ingat, pernyataan persuasif berupa anjuran dan ajakan. Poin ketiga dalam kaidah kebahasaan teks prosedur yaitu ada kata teknis. Kata teknis ini lebih berkaitan dengan suatu bidang, ya, suatu profesi. Jadi di dalam teks prosedur kompleks ini seperti ada contoh kata mengedit. Kalau dalam kalimatnya, adik sedang mengedit buku yang baru saja dia analisis. Artinya adik ini berprofesi sebagai pengedit ya. Ya, seperti itu. Lalu ada lagi kata menyuntik. Artinya kata tersebut berkaitan dengan profesi kedokteran ya, yang ada di rumah sakit. Contohnya seperti itu. Di dalam teks prosedur kompleks itu terdapat
kata teknis yang berkaitan dengan profesi di suatu bidang. Lalu yang poin selanjutnya mengenai konjungsi penjumlahan. Yang seperti apakah Bu konjungsi penjumlahan ini dalam teks prosedur? Sangat begitu jelas terlihat. Seperti ada kata pertama-tama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pertama-tama kita aduk dulu bahannya. Yang kedua kita campurkan. Nah, seperti itu contohnya. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu ada deskripsi alat. Jadi, ada alat yang dideskripsikan agar pembaca lebih memahami. Maksud dari deskripsi alat ini menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Begitu ya, agar pembaca lebih mudah dalam melakukan kegiatannya. Itu dia mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, untuk poin terakhir yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai ciri umum teks prosedur kompleks. Apa saja ciri umum teks prosedur kompleksnya itu? Bisa dilihat di slide berikut. Yang pertama itu disusun secara informatif. Jadi penyusunan teks prosedur kompleks itu harus berisikan pengetahuan yang informatif pastinya. Lalu yang kedua itu ada apa? Sifatnya objektif dan logis. Ya. Artinya, informasi yang diberikan itu tidak boleh dibuat-buat, tapi harus sesuai dengan apa adanya yang ada di lapangan. Lalu, logis, artinya harus masuk akal, ya. Tidak boleh seperti cerita dongeng. Paham ya maksudnya? Lalu untuk poin yang ketiga yaitu berisikan langkah-langkah. Pastinya dalam teks prosedur itu terdapat langkah-langkah agar pembaca dapat mengetahui cara melakukan, cara mengerjakan, cara membuat sesuatu. Untuk poin selanjutnya yaitu ada apa? Penjelasan dijabarkan secara mendetail. Ingat, harus detail agar pembaca dapat paham apa maksud dan tujuan dari teks prosedur kompleks tersebut. Untuk poin yang selanjutnya ada menggunakan syarat atau pilihan. Dan yang selanjutnya lagi sifatnya universal, artinya menyeluruh ya, tidak terpacu, tidak bertitik fokus di satu saja. Artinya kalian membuat teks prosedur kompleks itu hanya yang berkaitan dengan sekolah saja atau yang berkaitan dengan kita saja, tidak, tapi sifatnya universal, menyeluruh ya, bisa kemana-mana saja. Lalu untuk poin yang kedua terakhir yaitu bersifat akurat, aktual, artinya harus tepat dan terkini. Itu yang bagus. Untuk poin terakhir dari ciri umum teks prosedur kompleks yaitu langkah-langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Artinya langkah-langkah yang diberikan ya, langkah-langkah yang kita paparkan dalam teks prosedur kompleks itu harus disertai dengan penjelasan agar lebih detail dan dapat dipahami oleh pembaca. Itu dia materi mengenai teks prosedur kompleks. Baik, dapat disimpulkan dari pembahasan yang baru saja Ibu sampaikan bahwa teks prosedur kompleks itu adalah teks yang berisikan tahap-tahap dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Dan tujuannya itu untuk memberikan penjelasan bagaimana cara melakukan ataupun mengerjakan sesuatu. Selain dari pengertian dan juga tujuan, teks prosedur kompleks juga memiliki struktur, kaidah kebahasaan, dan juga ciri umum. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat ucap maupun tingkah laku Ibu yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.